Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an saminga minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mempelajari hadis, mau menghafalkan hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Al-Jami'us Shaghir tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 1749, yaitu yang berbunyi innallaha ta'ala afuwun yuhibbul afwa, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pemaaf dan mencintai orang-orang yang mau memaafkan. Hadis riwayat Imam Hakim dan status hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, kata kuncinya nih, jadi Allah itu adalah zat yang maha pemaaf. Kemudian Allah adalah zat yang punya sifat pemaaf. Dan Allah mencintai zatnya yang maha pemaaf dan mencintai sifatnya yang suka memaafkan. Oke, oleh karena itu Allah juga mencintai orang-orang yang suka memaafkan orang lain, yang suka memaafkan dan mencintai sifat pemaaf yang dimiliki oleh seseorang. So kalau begitu, kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang pemaaf. Jadilah orang yang mau memaafkan orang lain. Tuh. Cuman yang perlu kita ingat, istilahnya itu kita pemaaf itu enggak hanya kepada sesama manusia saja. Kepada makhluk Allah yang lainnya pun kita itu harus mau memaafkan. Misalnya kepada tumbuh-tumbuhan nih. Ini talas nampu atau talas cariang. Oke, bagi seseorang talas ini merupakan sumber rezeki yang sangat besar. Ada berapa ribu orang yang hidup menggantungkan secara sehat itu dari talas cariang. Tetapi sebaliknya ada banyak orang yang merasa dirugikan oleh talas cariang ini atau oleh talas nampu ini. Nah, bagi orang-orang yang merasa dirugikan oleh talas cariang ini, kalau pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah talas cariang. Itu sikap batin. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat talas cariang tumbuh liar seperti ini, kita nggak benci tuh pada talas. Nggak langsung begini, wah lo bikin gua capek ini. Enggak. Kita, ini mungkin ini talas sudah ditakdirkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala tumbuh di sini. Kalaupun mau kita buang, mau kita bersihin, maka kita bersihin dengan hati yang penuh perasa maaf. Syukur-syukur Anda cari orang-orang yang tadi saya sebut hidup dari talas cariang ini. Kita cari, Pak, siapa yang biasa menjual talas cariang gitu kan. Nah, ketika ketemu tuh di kebun saya banyak, sono ambilin Pak. Mau diambilin daunnya dijadiin bako silahkan. Mau diambil bonggolnya nih.
Tuh mau diambil bonggolnya kayak gitu, silahkan Pak, bawa dijual untuk menghidupi keluarga Bapak. Atau mau diambil buahnya yang kayak gini, silahkan Pak, nanti bisa dimakan atau nanti bisa dijual, keuntungannya buat Bapak. Nah itu kan mantep. Itu salah satu contoh sifat pemaaf kepada makhluk Allah yang bernama tumbuhan, khususnya adalah talas cariang atau talas nampu. Paham bos. Satu itu ya, memaafkan. Jadi ternyata nih para teman-teman pecinta alam, teman-teman pecinta tumbuhan, pecinta tanaman hias itu bisa menjadi salah satu cara untuk dicintai Allah. Bisa untuk menjadi salah satu cara mendapatkan ridho Allah. Bisa menjadi salah satu cara beribadah yang langsung maktoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan cara memaafkan tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Ada enggak nih orang yang sifatnya kayak gini? Kalau nggak kepaksa amat susah bos. Nah tapi sekarang kan kita sudah tahu nih. Maka kita sedikit demi sedikit belajar itu ya. Itu satu, memaafkan kepada tumbuh-tumbuhan. Misalnya di rumah itu kan terkadang di halaman rumah kita itu misalnya tuh banyak rumput-rumput yang tumbuh liar ya, kita maafkan mereka, kemudian kita bersihkan. Artinya apa? Artinya setelah tahu hadis ini, innallaha afuwun yuhibbul afa, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemaaf dan mencintai kemaafan. Karena kira gitu. Nah ketika ada tumbuhan rumput-rumput liar misalnya tumbuh di kebun kita, ada rumput-rumput liar tumbuh di halaman rumah kita, maka pilihannya dua, kita akan marah kemudian kita menjadi pemarah dan menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita kemudian akan memaafkan mereka lalu menjadi hamba Allah yang Allah cintai karena punya rasa maaf. Pilihannya dua. Itu kemudian kita bersihkan rumput di kebun kita, kita bersihkan rumput di halaman kita dengan hati yang penuh maaf, ya udah. Nah itu gara-gara tuh rumput, gara-gara tuh pohon cariang, kita bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda dalam sejarah masih ingat kisah Sunan Kalijaga, itu kan kisah Sunan Kalijaga yang dia menjadi waliullah masyhurnya itu karena bertafakur di tepi sungai. Makanya disebut Kalijaga, artinya yang menjaga sungai, atau dia seorang wali yang biasa bertafakur di sisi sungai. Coba betapa banyak kisah Nabi Ibrahim misalnya masyhur. Ketika dia dalam proses pencarian Tuhannya, dia melihat rembulan, pada akhirnya berkesimpulan rembulan bukan Tuhan. Melihat matahari, pada akhirnya berkesimpulan matahari bukan Tuhan. Dan melihat lain-lainnya itu, dia penuh maaf kepada itu semua. Kita juga kenal sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada sebuah pohon, dan di mana pohon itu kalau duduk di bawahnya seorang nabi atau seorang calon nabi, pohon itu akan bereaksi. Itu contoh-contoh. Nah kita pun bisa meniru jejak para nabi, meniru jejak para rasul, memaafkan tanaman, memaafkan rumput-rumput yang tumbuh liar. Nah kita coba cek nih, contoh ini rumput di kebun. Ini bagi sebagian orang, rumput ini adalah pengganggu. Dia harus membersihkan capek-capek, dia harus mengorai capek-capek, mengeluarkan tenaga, biaya dan pikiran. Tapi ingat, bagi sebagian orang, rumput ini adalah penghasilan dia sehari-hari. Oke, mau ngapain kalau begitu? Dengan kata lain, ya ini rumput ini diambil, setelah ini rumput dia ambil, setelah dia ambil dia kasih makan kambing, dia kasih makan kerbau, dia kasih makan sapi. Sapinya kemudian diperah susunya dijual untuk kehidupan keluarganya, terus yang minum susu jadi sehat. Begitu terus berputar. Nah, itu jadi ya itu rumput, ya udah. Bagi sebagian orang dia
menguntungkan, tapi sebagian orang dia merugikan. Bagi sebagian orang rumput menjadikan dia waliullah, dan bagi sebagian orang menjadikan rumput menjadikan dia orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nanti pemaaf kepada manusia nanti belakangan, karena sudah terlalu banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz, ajengan-ajengan, youtuber-youtuber yang menerangkan bagaimana kita harus memaafkan orang lain. Nah, sekarang kita bagian ngomongin bagaimana memaafkan makhluk lain selain manusia. Dah tadi kita memaafkan tanaman. Ya, karena sekarang kita yang kedua itu Allah mencintai orang-orang yang memaafkan binatang. Dalilnya mana tadi? Innallaha afuwun yuhibbul afwa. Dengan kata lain, kalau kita pahami, Allah mencintai orang-orang yang mau memaafkan binatang. Ini binatang apa nih? Nah, binatang ini bagi sebagian orang mungkin mengganggu tanaman mereka, mengganggu palawija mereka, tapi bagi sebagian orang menguntungkan nih. Coba berapa ribu orang yang hidup sebab menjual pestisida, sebab menjual obat-obatan untuk mengendalikan binatang tuh. Nah, ya kan? Oleh karena itu, maka pilihan kita ketika menjumpai binatang apapun hanya dua. Pertama, memaafkan mereka, yang kedua memarahi mereka. Tinggal pilih aja. Aduh, ada pilihan ketiga bolehlah, nggak memaafkan juga nggak memarahi, tengah-tengah ya biasa aja gitu kan. Nah, udah ya, itu binatang. Nah, dengan kata lain, contoh, ada binatang-binatang yang mengganggu tanaman kita. Misalnya itu kita nanam padi di sawah, sawahnya sudah hampir panen, tiba-tiba datang burung-burung mengambil sebagian tanaman kita. Itu pilihan kedua, kita marah, kita sudah capek-capek merawat dari kecil sampai waktunya mau panen, burung datang mengambil seenaknya. Nah, kalau marah begitu, nah terserah. Bisa jadi Allah itu tidak suka terhadap orang pemarah. Marah yang tidak pada tempatnya gitu kan. Kalaupun kita harus marah kepada binatang, marahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memaafkan kepada binatang, maafkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maafkan, misalnya binatang, tadi ada burung di sawah datang berkelompok, ya sudah, hati kita lapang, oh ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha mengendalikannya, misalnya dengan cara membuat hantu sawah atau membuat apalah yang mengusir sawah, mengusir burung-burung itu tadi. Kalaupun harus membunuh tuh burung, bunuhlah bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu yang kedua. Di yang pertama tadi kita memaafkan binatang, yang kedua kita memaafkan yang pertama kita memaafkan tumbuhan, yang kedua kita memaafkan binatang, dan yang ketiga misalnya kita memaafkan kepada benda-benda mati. Itu contohnya misalnya ada pasir. Ini pasir merupakan benda mati. Tuh pasir. Nah, pasir ini saya limpahan dari sungai ya. Nih, pasir ini bagi sebagian orang dia itu meluluh lantakan tanaman-tanaman yang sudah dia tanam di sini tuh luluh lantak. Tuh, tertimbun di sini nih. Dia sudah bekerja mengeluarkan tenaga, keringat, pikiran berhari-hari. Tiba-tiba datang nih pasir merusak segalanya. Pilihannya dua. Kita ini akan memaafkan pasir, memarahi pasir. Wah, pasir lo misalnya. Wah, pasir lo, pasir gitu misalnya. Atau bila memaafkan, ya udah sir, kita sama-sama makhluk Allah. Kamu sudah ditakdirkan datang ke sini, ya sudah. Nanti kita bersihin aja. Nah, gitu. Nah, tapi kita kalau orang-orang yang hatinya lapang memaafkan, ternyata di balik datangnya pasir ini banyak manfaatnya. Tuh. Buktinya ini. Ini pasir udah digunduk-gundukan kayak gini. Ini karena mau diambil, dijadikan rumah bangunan,
dijadikan buat membangun rumah, dijadikan buat membangun jalan, dijadikan buat menembok solokan. Terus pembangunan berjalan di muka bumi ini salah satunya adalah berkat jasa pasir. Jadi ya itu, hidup tuh begitu. Bagi sebagian orang dia merugikan, tapi bagi sebagian orang menguntungkan. Coba nih para penggali pasir, dia menghidupi anak, istri, dan keluarganya itu dengan cara mengangkut pasir-pasir ini tuh. Ya udah, pilihannya kalau kita melihat dari sini, innallaha afuwun yuhibbul afa. Pilihannya kita mau memaafkan pasir atau mau memarahi pasir, atau ya udah cuek aja lah, sama-sama makhluk Allah, santai aja bos, kira-kira begitu. Ya kan? Nah, nanti sikap yang timbul beda. Kalau kita marah-marah sama pasir, pada akhirnya kita menjadi orang yang pemarah. Kalau sudah jadi orang yang pemarah, kita menjadi orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita kemudian memaafkan pasir, kita kemudian menjadi orang yang pemaaf. Karena orang pemaaf, kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya gara-gara di pasir, seseorang itu bisa menjadi waliullah. Tetapi sebaliknya gara-gara di pasir, orang bisa dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti sikap yang akan timbul pun beda bos. Maka ketika dia sudah memaafkan pasir misalnya, kemudian dia itu berpikir bagaimana memindahkan pasir ini dengan lapang dada. Atau dia panggil itu bapak-bapak pengasih, Pak, di kebun saya banyak pasir Pak, monggo ambil, dijual, banyak dapat duitnya buat bapak. Itu kan enak, menolong makhluk Allah yang banyak gitu kan. Nah selain pasir juga ini ada batu nih, batu kali. Coba tuh, ini batu kali kalau kita kumpulkan banyak, bisa membangun jalan, bisa membangun rumah, bisa membangun semua hal bisa berjalan dari mulai batu. Kan kira-kira begitu. Nah, tuh ini ada batunya warna-warni ini lah gitu, ya kan. Tuh. Batu pun memiliki keindahannya sendiri ya kan. Coba berapa banyak orang yang hidup bergantung dari batu. Ya kan tuh, batu kali batu ya kan. Tuh, kita maafkan batu gitu kan, kemudian kita kumpulkan tidak memanfaatkan jadi rumah. Sehingga itu. Nah, itu ya. Tadi yang pertama kita belajar memaafkan pohonan, khususnya pohon cariang sebagai contoh tadi. Yang kedua, memaafkan binatang seperti binatang tadi yang kita contohkan. Yang ketiga, memaafkan benda-benda mati seperti pasir dan batu. Yang keempat, tentu kita harus berusaha saling memaafkan antar sesama manusia. Jangan sampai pada pohon baik hati, pada binatang baik hati, pada benda hidup seperti pasir baik hati, pada tetangga kurang ajar. Ya itu enggak ini bos, enggak nyambung namanya. Jadi harus balance kepada sesama manusia. Namanya orang hidup, apalagi bergaul dengan manusia, itu selalu ada aja kesalahannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau misalnya kita itu terzalimi, ya kalau masih bisa dimaafkan, kita maafkan. Kalau nggak bisa kita maafkan, maka kita tempuh jalur hukum yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh main hakim sendiri, ya kan. Misalnya nih, kalau yang masih anak-anak itu kan suka ada istilah bully membuli. Itu bulian merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Misalnya karena ada orang yang kebetulan oleh Allah ditakdirkan punya otak yang bodoh, kemudian kita menyebut dia itu tablo. Nah itu zalim. Setelah dizalimi, maka itu yang terzalimi itu punya hak untuk membalasnya atau tidak. Maka ketika dia memilih untuk memaafkan, itulah dia ketika itu menjadi salah satu hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu ya. Kemudian contoh-contoh yang lain pun banyak. Misalnya ini berkaitan dengan alam. Itu ternyata terkadang kan batas antara tanah kita dengan tanah tetangga kita, tanah yang lain itu kita saling berebut batas sampai bunuh-bunuhan. Itu ya kalau masih bisa dimaafkan, kita maafkan. Supaya kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa dimaafkan, ya kita tempuh jalur hukum yang diridhai
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, itu ya kan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Tafakur apa tadi hadisnya? Innallaha afuwun yuhibbul afa. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemaaf dan mencintai sifat pemaaf dan mencintai orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Hal ini memaafkan bisa kita aplikasikan, 1 kepada tumbuhan, 2 kepada binatang, ketiga kepada benda-benda mati, dan yang keempat kepada sesama manusia, dan yang kelima itu memaafkan diri sendiri. Ya, misalnya banyak terkadang kita diri sendiri kita nggak bisa meraih target-target yang sudah ditentukan, ya udah maafkan diri kita. Terkadang misalnya otak kita nih manusia itu kan sama-sama maklum terdiri dari apa namanya, jasad dan ruh. Nah, terkadang nih ruh kita itu punya cita-cita tinggi setinggi langit. Saya ingat kata-kata Gus Bah bahwa yang bisa mewadahi diri kita ini adalah sebatas fisik. Tapi kalau dalam pengertian ruh, kita nggak bisa dibatasi. Misalnya kita masih punya pekerjaan yang banyak, pengen mengerjakan terus, tiba-tiba tubuh kita capek, ya sudah, kita maafkan tubuh kita. Itu contoh memaafkan tubuh kita. Fa inna li nafsika 'alaika haqqun wa li ahlika 'alaika haqqun. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.